Ketemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari kitab Perjanjian Baru. Dan buku yang sedang kita terjemahkan adalah Injil Yohanes. Dan kita masih di Injil Yohanes pasal yang pertama. Dan sekarang yang akan kita terjemahkan adalah ayat yang ke-45. Ini adalah ayatnya. Dan lumayan panjang, tetapi konstruksi kalimatnya sangat sederhana dan mudah untuk dipahami. Dan jika Anda sudah mengikuti setiap pelajaran yang sudah kita pelajari di channel ini, pasti Anda bisa mengikutinya. Atau paling tidak, mulai mengikuti akan pelajaran pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-44, pasti Anda bisa mengikuti pelajaran ini. Baik, seperti biasa yang akan kita lakukan adalah mengenali setiap kata kerjanya dan memberikan konjugasi atau passingnya, sehingga kita nantinya bisa memberikan terjemahan sesuai dengan tensisnya, sesuai dengan kegunaannya. Dan tentu yang akan kita lakukan sebelum kita mengenali setiap kata kerja, kita perlu membacanya dulu menurut pembacaan daripada Erasmus atau Erasmian. Jika Anda ingin ikut membacanya menurut pembacaan Erasmus, silakan mengikutinya, kita baca bersama-sama. Hyris kai Philippos ton Nathanael, kai legei auto, hon ergapesen Moses en to nomo, kai hoi profetai heurekamen, Yesun ton huyon tou Yosef ton apo Nazaret. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah manakah di sini yang termasuk kata kerja? Ada beberapa kata kerja di sini dan perlu kita mengenali mereka dan memberikan akan passingnya atau konjugasinya sehingga kita mengenal tensisnya untuk mempermudah kita nantinya menerjemahkannya sesuai dengan konstruksinya. Nah, sekarang yang pertama kata kerjanya yang ada di sini adalah hyriskei, dan yang kedua adalah legei, ketiga egrapesen, keempat ada heurekamen. Hanya itu saja kata kerjanya di sini. Nah, kita kenali dulu satu persatu kata kerjanya. Hyriskei adalah present active indicative third singular dari heurisko, he finds, dia mendapatkan atau dia menemui. Kemudian kata kerja berikutnya adalah legei, sangat mudah, present active indicative third singular, lego, he says, atau dia berkata. Dan yang berikutnya adalah egrapesen, dia adalah aorist active indicative third singular dari grapho, yang artinya adalah he wrote, dia menulis atau dia menuliskan. Yang berikutnya adalah heurekamen, dia adalah past perfect active indicative first plural dari heurisko, yang artinya we have found, atau kami telah mendapatkan atau telah menemui. Nah, inilah kata kerja yang tersedia di dalam ayat ini. Lumayan mudah untuk dikenali karena kata kerja ini semua adalah merupakan kata kerja yang sudah kita tahu berdasarkan kosakata yang sudah tersedia di dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita lihat sebelumnya. Nah, kata lain yang perlu kita ketahui tentu, Philippos itu menjadi subjeknya untuk kata hyriskei. Dan hal lain yang perlu kita lihat adalah tentu mengenali akan proposition atau kata depannya, ini plus dative, mengikuti dative, in the law. Dan hal lain adalah yang perlu kita kenal adalah ini, ton apo Nazaret, from Nazareth, itu yang harus kita kenali. Yang berikutnya adalah ini ada kata hon. Hon adalah relative pronouns, itu yang perlu kita kenali. Dan saya tidak perlu memberikan tanda di sini. Nah, sekarang kita akan terjemahkan. Dari sini sebenarnya dari kalimat ini bisa kita terjemahkan dengan mudah. Philip finds Nathanael and he said unto him. Kita harus mulai dari sini karena ini yang kalimat utamanya. We have found of whom Moses wrote in the law and the prophets. Jesus, the son of Joseph, who is from Nazareth. Itu adalah terjemahan yang bisa kita lihat dari ayat ini. Nah, tentu saya sudah memberikan terjemahannya dalam bentuk tulisan. Ini adalah terjemahannya. Philip finds Nathanael and says to him, we have found of whom atau whom Moses wrote in the law and the prophets. Jesus, the son of Joseph, who, nah saya menambahkan is di sini. Kenapa kita ada who? Karena pengaruh daripada ton di sini. Jadi kita coba terjemahkan itu dan tentu linking verb-nya tidak ada dalam bahasa Inggris, tapi sangat
masuk akal, bisa kita terjemahkan seperti itu di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Yunani tidak membutuhkan atau tidak menuntut daripada linking verb di sana atau to be, tetapi di dalam bahasa Inggris kita harus buat demikian. Who is from Nazareth, baru dia kalimatnya sempurna. Nah, tentu konstruksi kalimatnya ini dalam bahasa Inggris kita bisa ubah dengan terjemahan yang lain. Saya berikan seperti ini. Philip finds Nathanael and says to him, "We have found Jesus, the son of Joseph." Kita ubah frasa ini ke depan, ya. Jesus, the son of Joseph, menjadi di depan, dan itulah yang kita lihat di sini. We have found Jesus, the son of Joseph, who is from Nazareth, of whom Moses wrote in the law and the prophets. Itulah sebabnya ketika Anda memiliki Alkitab bahasa Inggris dengan versi yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya itu bisa diubah. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita bisa terjemahkan demikian. Filipus bertemu Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah bertemu Yesus, anak Yusuf yang dari Nazaret, yang telah Musa tuliskan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi." Bisa ya? Jika Anda memiliki pergumulan atau kesulitan tentang ayat ini, Anda bisa memberikan komentarnya di kolom komentar, dan saya akan mencoba merespons semampu saya. Tentu saya tidak maha tahu, saya juga butuh waktu untuk menjawabnya, saya juga butuh belajar untuk bisa menanggapi setiap hal, tetapi semampu saya akan saya tanggapin, dan mudah-mudahan nanti tanggapan saya bisa bermanfaat, bisa membangun Anda dan memotivasi Anda untuk terus belajar akan firman Tuhan. Jika Anda ingin melihat terjemahan yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-46, silakan lihat pelajaran berikutnya, dan di sana juga Anda akan menemukan penjelasan sesuai dengan tuntutan daripada kalimat tersebut atau ayat tersebut, sehingga Anda bisa benar-benar mengerti dan memahami akan ayat tersebut. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan, jangan pernah bosan untuk belajar, teruslah berikan waktu sedikit demi sedikit, 15 menit, 20 menit per hari, pasti Anda bisa belajar dan memahami bahasa Yunani, sehingga Anda nantinya bisa menerjemahkannya. Bukan hanya sekedar menerjemahkan, tetapi Anda juga bisa memberikan penafsiran yang terbaik sesuai dengan maksud Tuhan yang disampaikannya kepada para hamba-hambanya di dalam penulisan akan kitab Perjanjian Baru. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.